Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 12 TKJ yang pada kesempatan kali ini melaksanakan pengayaan UKK SMK. Perkenalkan, nama saya Aziz Azindani atau biasa dipanggil Pak Dani. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal UKK untuk TKJ paket 4, yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nanti kita akan menggunakan Mikrotik, dan media ini adalah media yang saya pakai untuk mengajar kalian karena keterbatasan waktu mengajar pengayaan dan mengajar kelas reguler seperti biasa. Jadi kami mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Ini pembahasannya nanti akan saya share ke kalian biar bisa dibaca-baca. Kemudian di sini yang perlu kita ketahui adalah di skenario ini adalah permasalahannya. Saya bacakan. Dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda atau kita nanti akan bertindak sebagai network system administrator. Tugas kita adalah sebagai network system administrator yang merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP, seperti itu. Nah, ini soalnya seperti itu. Kemudian kita nanti akan langsung masuk di gambar kerja. Kira-kira seperti ini gambarannya. Gambarannya akan seperti ini. Dari internet akan disambungkan ke router kita. Nanti kita setting lewat router ini. Nah, nanti dari internet, kalau nanti ada kabel ya nanti pakai kabel. Sementara praktek yang saya lakukan hari ini menggunakan WiFi. Jadi internetnya ini berbasis WiFi, diterima tidak di ether tapi di WLAN-nya router. Pada ini ulang, di WLAN-nya router. Jadi terterima di router ini menggunakan sinyal WLAN, gitu ya. Kemudian dari router ini di ether 2-nya kita setting untuk klien menggunakan pengkabelan kabel UTP. Nanti langsung ke laptop ini. Jadi sudah ada Mikrotik. Ini Mikrotiknya. Kemudian ether 2 nanti nyambung ke laptop ini, laptop saya ini. Jadi nanti ini akan menjadi klien pertama. Kemudian di ether 3-nya dia akan kami sambungkan ke access point. Nah, saya juga sudah menyiapkan access point. Nanti tinggal kita setting. Nah, pada kesempatan kali ini kita tinggal nyeting routernya saja. Terkait access point, kemudian yang lain-lainnya nanti ditambahkan dengan nanti kesempatan yang lainnya, gitu. Jadi kita fokus pada routernya saja dulu. Kita setting router terlebih dahulu, gitu ya. Langsung akan kita mulai. Cara penyelesaian ini sudah ada settingan di bawah sini. Cara penyelesaian. Nanti untuk WAN ini maksudnya internet yang didapat di ether 1, karena ini nanti sifatnya WLAN, maka nanti kita mengikuti IP-nya si WLAN nanti. Kemudian LAN-nya jumlah klien 99 unit lewat ether 2, IP address-nya si ether ini, kemudian nanti akan disebar ke 99 IP address. Kemudian untuk WLAN juga sama kepada 99 IP address. Kita mulai. Langkahnya kita masuk ke Winbox dulu. Kita buka Winbox. Sudah pada ini set sambungkan ke Mikrotik. Kita masuk lewat MAC address ini ya. Kita konekkan. Sudah masuk. Langkah pertama sekali kalian melakukan sistem reset configuration. Kita ke sistem, kemudian reset configuration. Kita klik no default dan do not backup. Kita klik reset configuration, kita klik yes. Nanti ini akan kembali, mengulang kembali, mati lagi, kemudian jalan lagi, gitu. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Nanti dia akan mencoba connect lagi. Ini connect lagi. Kalau Mikrotiknya belum siap ya nggak bisa, tapi Mikrotiknya sudah nyala lagi, lampu indikator kuningnya sudah menyala lagi,
nanti dia bisa login. Kalau ini terlalu lama mungkin kita bisa cancel, kemudian kita cek lagi sudah keluar. Ciri-ciri dia sudah no default configuration, IP address-nya sudah 00 semua. Kita klik make address lagi, loginnya pakai admin, passwordnya dia kosong ya, tanpa password, kita connect kan, sudah masuk lagi. Kemudian yang pertama sekali kita memberikan identitas kepada router ini melalui Winbox. Caranya kita klik sistem, kemudian identity. Identity artinya identitas. Kita tekan router. Kita klik apply, oke. Ada perubahannya di sini, router. Jadi dia adalah router. Kita beri nama router. Kemudian kita sambungkan dulu dia ke WiFi. Ya, sebelum kita bikin IP address, kita sambungkan dulu dia ke WiFi. Caranya kita ke wireless. Nah, di sini ada WLAN. WLAN ini sebuah interface. Nah, ini pada ini tampilkan. Ini interface list Ether 1 sampai 5, kemudian WLAN. Jadi ini interface nih. Interface apa, Pak? Yang menghubungkan si mikrotik dengan dunia luarnya, dengan internet bisa, dengan nanti klien bisa, seperti itu. Nah, WLAN ini belum aktif. Cara mengaktifkannya kita klik, kemudian kita klik tanda centang. Sudah aktif di sini. Interface list memuat semuanya. Kalau di wireless ini memuat wireless saja. Nah, ini ke wireless lagi, sama saja. Di sini ya, sudah aktif. Kita klik 2 kali. Kemudian kita ke tab wireless di sini. Pilihnya mode station. Kemudian kita ke scan. Ini the scan. Kita klik scan. Pastikan di sini interface-nya tertulis WLAN 1. Kita klik start. Nanti dia akan mencarikan kita SSID terdekat, SSID atau WiFi terdekat. Ini kebetulan pada ini mencoba untuk menggunakan A4. Ini A4 milik saya sendiri di HP. Kita connect ya. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Nah, ini kebetulan saya beri password ini si A4 ini. Kita beri password. Caranya adalah ketik security profile, kemudian plus, kemudian di sini profile 1 masih ajab, modenya dynamic case, kemudian centang WP2 PSK ini ya. Kita ketik di sini passwordnya. Nanti untuk praktek kalian bagaimana, nanti tunggu pada ini hadir di kelas kalian. Apakah nanti akan menggunakan WiFi sekolah atau WiFi masing-masing HP. Kita klik apply, kita klik OK. Namanya profile 1. Nanti kita ini akan masukkan ke settingan tadi yang pertama. Profile 1, ingat-ingat, kita ke WiFi interface, kemudian WLAN-nya kita klik 2 kali. Di sini ada security profile, kita ganti tadi profile 1. Apply, OK. Nah, ini sudah nyambung harusnya. Tanda nyambungnya ada tulisan R di sini, atau dia running artinya. Karena sudah nyambung, kita mendapatkan IP dulu dari si WiFi ini. Caranya adalah klik IP, kemudian DHCP client, kemudian kita klik plus. Interface-nya adalah WLAN 1 yang tegak ini ya. Ini untuk apa, Pak? Kita nanti akan mendapatkan IP untuk si router, kemudian gateway, kemudian DNS. Kita klik apply, OK. Sampai statusnya menjadi bound di sini. Nah, sudah bound, IP address-nya sudah dapat ini 161 si router. Ya, si router dapatnya IP-nya 161. Kemudian kita ngecek ke root, IP root. Nah, ini gateway-nya 192.168.43.1. Gateway-nya ini sudah ada. Kemudian DNS-nya kita klik IP, DNS juga sama, DNS-nya adalah gateway-nya. Oke, beres, sudah bound ini. Barulah kita menuju ke langkah yang ada di sini. Kita membuat IP address-nya. Nah, Ether 1 karena kita nggak nyolok lewat Ether 1, berarti langsung kita Ether 2 dan Ether 3. Kita nanti akan masukkan ini dua ini. 101.25, 201.24.
Kita kembali lagi ke Winbox, kita klik IP address. Ini milik WLAN tadi ya, 61.161. Kita bikin baru. Di sini kita masukkan 192.168.101, kemudian slash jangan lupa 25. Ether yang kita sambungkan ether 2 untuk LAN. Kita klik apply. Ada kesalahan saya, ether 2 betul, 101 betul. Coba kita ada kesalahan ketik mungkin. Ada ini ulang 192.168.101/25. Apply. Nah, tadi mungkin salah ngetik koma mungkin ya. Kalau salah kita ulang lagi, tidak masalah. Sudah, kita ini di ether 2, kita klik OK, bikin lagi 192.168.200/1/24. Ini untuk ether 3. Kita klik ether 3. Kok ini miring Pak? Karena memang belum dicolok. Kalau ether 2 nya ada di tegak, karena pada ini nyoloknya di ether 2. Kita klik apply, kita klik OK. Selesai membuat IP address, kita lihat lagi di panduan. IP root ini sudah otomatis, IP DNS sudah otomatis. Sekarang kita membuat IP firewall NAT. Tujuannya untuk apa Pak? Ini untuk membuat masker antara si Mikrotik ke WiFi saya yang tadi tak share ya. Kemudian di sini kan ether 1, karena di sini defaultnya yang sambungan internetnya dari ether 1. Kalau di praktik ini ether 1 kita ganti WLAN 1. WLAN 1 kita cek. Caranya kita klik IP firewall, pastikan tabnya di NAT sini. Kita klik plus, kemudian di bagian general ini chainnya SRC NAT, out interface-nya di sini WLAN 1. Ini ya. Dua ini saja yang di ganti. Kemudian action kita ganti Masquerade ini. Kita klik apply, kita klik OK. Sudah. Kemudian kita cek lagi langkah selanjutnya NTP server. NTP server kita akan mengikuti ini saja. NTP server, kita masuk lagi ke sini, kita klik sistem. Kemudian kita cari clock, jam ini artinya. Kemudian kita masukkan di sini tanggalnya, waktu yang benar. Ini hari Minggu ya, jam 9.16. Kemudian time zone auto detect kita klik di sini. Sudah, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita setting sistem SNTP client, masih di NTP server. Kita klik sistem, kemudian kita ke SNTP client di sini. Nah, di sini kita enable. Kemudian di primary NTP server kita masukkan sesuai dengan panduan 0.id.pool.ntp.org. Kita copy, kemudian di bawahnya kita pastekan saja. Nolnya kita ganti dengan 1 ya. Nolnya kita ganti dengan 1, kemudian apply, kemudian OK. Pada ini ngecek recordingnya berhasil apa tidak. Oh, masih berhasil. NTP server selesai. Kemudian kita ke web proxy. Ini web proxy, kita ke IP ini, kemudian web proxy kita cari ini kalau kalian bingung, ini dibikin sesuai abjad kemudian BC, B nya nggak ada, C, D. Jadi kalau cari WW ya berarti paling bawah, jangan bingung ya. Web proxy kita klik, kemudian kita enable di bagian general, kemudian di bagian cache administrator kita ketikkan, masukkan email. Di sini kita ngikuti ini aja biar tidak bingung. habib@sekolah.sch.id. Kemudian kita klik
change on disk, kita checklist ini dan klik OK. Sudah, barulah kita sekarang ke DHCP server. Nah, ini poin 9, DHCP server untuk LAN. Untuk LAN yang di setting adalah Ether 2, kemudian DHCP-nya kita berinya poolnya 100.2 sampai 100.100 ya. Kemudian di sini gateway for DHCP DNS servernya nanti ini kita ganti sesuai dengan gateway-nya si wifi kita, karena kan ini tidak sesuai dengan contoh asli. Ini gateway-nya segini kalau di wifi kita 43.1. Nah, ini kalau punya wifi pada ini yang tadi ya. Kita cek, kita masuk dulu, kita cek gateway dulu, IP routes ini. Nah, ini gateway-nya ini 192.168.43.1. ini masing-masing mungkin nanti berbeda-beda ya kalau pakai settingan wifi. Nanti ini di copy, ini ya, diingat-ingat, kita baru ke DHCP server, IP DHCP server, kemudian DHCP setup, kemudian kita pilih Ether 2 untuk LAN, next terus ini ya, gateway for DHCP masih ini betul, kemudian di sini poolnya yang diberikan sampai 100, tidak sampai 126.00. Kita next lagi. DNS servernya otomatis dikasihkan ini ya, langsung. Berarti kita next langsung. Kemudian listnya masih seperti ini, 10 menit ya. Selesai DHCP server, kemudian kita ke firewall. Ini poin 10, kita ke firewall. Caranya kita klik IP, kemudian firewall, kemudian kita pilih tab filter rule. Nah, tab filter rule, kita klik add. Kemudian di bagian chain kita klik input, pilih input, kemudian di source address kita masukkan IP 192.168.102. Nantinya IP di rentang ini dia akan kita blok untuk tidak bisa ngeping router gitu ceritanya, sampai ke 50 ini ya, 192.168.100 sampai 50. Jadi pada ini copy, ini ada minus atau sampai artinya 50. Kemudian protokolnya kita pilih ICMP, kemudian action, kita pindah tab. Di sini settingnya cuma 3, ke action, tabnya kita ganti drop artinya kita hambat, kemudian kita klik apply, kemudian kita beri komen. Komennya adalah no ping to router, berarti dia nggak bisa ngeping router. Siapa yang nggak bisa Pak? IP di rentang ini 100.2 sampai 100.50 gitu ya, paham ya. Kemudian kita klik OK, selesai untuk satu settingan. Settingan selanjutnya masih di tab filter rule, kita sini masih, kemudian kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan setting yang kedua ini ya, tab filter rules untuk no ping client wireless. Jadi tidak bisa ngeping client wireless nih, dari IP yang LAN tidak bisa ngeping client wireless. Kita coba ini yang kedua ini, nanti sampai ke bawah masih di sini. Kemudian kita klik add, kemudian di bagian chain forward, kemudian source address-nya adalah 192.168.100. ini bukan 2 tapi melanjutkan yang tadi 51 sampai 100. Nah, ini masih saya copy sampai 100, 192.168.100 ini ya. Kemudian destination address-nya dia nggak bisa ngepingnya di 200 0 jaringan ini 24 ya, dia nggak bisa di ngeping di subnet ini. Protokolnya ICMP,
kemudian actionnya kita langsung ke sini, actionnya drop. Nah, actionnya drop, apply, kita beri komen, no ping client wireless, klik OK. Oke, dua settingan sudah kita bikin. Kemudian settingan yang ketiga ini, nah kita ikuti langsung saja. Kita klik plus, kemudian chainnya adalah input, actionnya adalah accept, kemudian lognya kita checklist, log prefixnya di sini kita klik, ketikkan akses ke router, kita copy di sini. Ini nanti ceritanya akan merubah yang awalnya di memori penyimpanan log prefix, lognya nanti akan pindah ke disk gitu. Kita klik OK. Sudah, kita cek lognya, kita ke log ini. Nah ini kan masih di memori ya, nanti ini akan berubah ke disk. Caranya kita klik sistem, kemudian logging, kemudian double klik pada topik info, ini info 2 kali, prefixnya kita pastekan yang tadi, masih di copy, akses ke router, memori kita ganti disk. Nah seperti ini, kita apply, kita klik OK. Sudah, ini tadi awalnya memori, sekarang jadi disk gitu ya. Di bagian firewall selesai, di bagian firewall sudah selesai semua. Sekarang kita masuk ke poin 11, server dan pool hotspot untuk WLAN-nya. Kita setting, kita ke IP hotspot, IP, kemudian bagian hotspot ini bagian bawah, kemudian kita klik hotspot setup ini ya. Kemudian yang akan kita interface untuk hotspot adalah Ether 3. Ether 3 nanti yang akan nyambung ke access point soalnya. Kita klik next, kemudian local address networknya masih betul itu, kemudian poolnya ini sampai ini kan 2 ini ya, ini kan kalau sini kan kelihatan 192, 168, 202 sampai 100. Oke ya, kita next lagi, select certificate none, kemudian IP address MTP server tetap seperti itu, DNS servernya kita masukkan 92, kalau ini 431. Cara ceknya ini gimana Pak? Di sini IP, kemudian roots. Nah, lihat ini nih, lihat ini. Nih, gateway yang ke arah 000 berapa ini? Kalau pada ini 43.1. Nah, jadi di sini, aduh, hilang 43.1 ini ya. Next lagi, DNS name, ada ini beri nama bpd.sch.id. Kalau di ini SMK SCH.id sama saja, nanti akan terlihat bedanya di mana. Next lagi, kemudian name of local hotspot user admin, passwordnya kita beri admin juga. Nah, next lagi, oke, selesai. Jadi sudah selesai. Itu berarti di bagian hotspot. Mana Pak hotspot Pak? Ini, jangan bingung. Ini ya. Tadi kita klik hotspot, kemudian jadi ini sudah jadi. Kemudian kita akan mengaktifkan radius. Nah, jadi sebelah sudah sampai ke admin oke. Sekarang kita akan aktifkan radius. IP hotspot tab server profiles. Oke, kita masuk. Kita klik IP, kemudian hotspot ini bawah ya. Masih di sini. Kemudian tab server profile ini kita klik, kemudian double klik pada HS Prof 1 ini, kita double klik ya, kemudian di tab radius, use radius kita checklist, kemudian apply. Nah, dan oke, sudah. Kemudian kita aktifkan user manager dari radius.
Kita klik radius ada di sini, ini ya, radius. Kemudian di sini kita klik add, kemudian kita centang servisnya hotspot, addressnya 127.0.0.1, kemudian secret 12345. Kita klik OK. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya nomor 13. Ini sudah selesai sampai OK. Nomor 13 kita akan install user manager ya. Yang pertama kita cek dulu paket userman di sistem package. Kita klik sistem package ini. Nah, 647. Kalau di sini belum ada userman, nanti kita harus download. Berarti kita mencari versi 647.9. Di mana downloadnya apa? Kita buka browser, kita ketik mikrotik.com. Iya, kita ke software, ke bawah. Ini OS versi 7, kita OS versi 6, ini ke bawah. Kemudian 647. Aduh. Enggak ada ya. Enggak ada. Oke, cara yang kedua kayak gini, kita rubah caranya. Kita masih di sini, package list, kita cek for updates. Nah, ini ada latest version nih. Nih ada latest version. Kita ini cek suara, oh masih masuk. Kita download dan install aja yang baru. Ini Mikrotik kita download dan install yang baru. Agar nanti kita ngambil di internet yang tadi itu ada. Ya, kita download dan install. Dia download dulu. Ini kita sambil ini download, kita ke tadi, jangan wes ini, kita tunggu saja biar kalian nggak bingung ya. Nah ini rebooting, nanti dia reboot muncul lagi dalam kondisi sudah versi terbaru. Sambil nunggu dia reboot, kita ke yang tadi. Nah tadi kan versi 649.2 stabil, kita pilih di sini cari MIPS B, kita pilih extra package di baris yang tadi, baris 649 stable, kita download. MIPS B extra package di sini kita download nih. Nah, ini kita download, save. MIPS B ini pada ini sudah download, pada ini tidak download ya, karena sudah pernah download. Kemudian kita ekstrak file. Nah, kita pergi ke sini. Ini all package MIPS B 6492 zip, kita ekstrak, nanti muncul semua seperti ini. Yang kalian ambil yang ini, user manager 6492 MIPS B NPK. Nanti ini kita upload ke Mikrotik. Nah kita buka dulu Mikrotiknya, ini belum nyambung, kita cancel dulu, kita refresh, kita tunggu dulu, masih rebooting. Kita masih nunggu dia, belum selesai rebootnya. Kalau kita refresh juga dia belum selesai juga. Videonya saya pause sambil menunggu si Mikrotik ini rebootnya selesai. Baik, sudah selesai reboot si Mikrotik, sudah muncul di sini ya, tertampil ya. IP addressnya dapatnya ini karena apa namanya, tadi sudah kita setting di Ether 2, IP-nya ini betul. Kita masuk lewat MAC aja, connect lagi. Nah ini masuk ke sini, kita cancel saja. Ini sudah ada di installed version 6492. Oke, ini sudah oke, udah beres. Ini sekarang kita sudah ada di 6492 ya. Setelah ini langkahnya adalah kita ketik file, klik file di sini. Kemudian di sini kita upload
upload file tadi, userman tadi pada nyimpennya di sini. Kalian simpan di mana? Ini user manager 6492 MB. Versinya harus sama. Kalau versinya tidak sama tidak akan bisa. Kita klik, kita open, nanti dia upload sendiri. Nah, upload di luar, jadi nanti akan muncul di sini nih, baris paling pinggir, tidak masuk ke tab bagian dalam sini, enggak. Kalau masuk bagian dalam dia enggak akan mau. Sampai sini barulah kita reboot lagi si mikrotiknya agar nanti muncul di package list ini. Nanti dia akan muncul di package list ini si userman tadi. Kalau kita nggak reboot, nanti dia tidak akan muncul di sini. Kita klik sistem, kemudian kita pilih reboot ini ya. Do you want to reboot the router? Yes. Nanti dia akan ulangi lagi, reboot lagi kayak gini. Nah, nanti akan nyambung lagi, nunggu laptopnya, mikrotiknya nyala. Ini kan reboot, mikrotiknya mati, kemudian dia booting lagi. Kemudian kalau sudah terdeteksi LED kuning di Ether 2, yaitu colokan kita tadi, maka dia akan nyambung lagi. Nah, sementara masih belum nyambung. Nah, nanti si mikrotik akan seperti flash, seperti itu, akan terlihat seperti nge-flash. Nah, ini sudah nyambung lagi. Kita cancel aja. Nah, ini yang tadi bapak disampaikan, user manajernya sudah masuk sini. Tadi kan nggak ada, sekarang sudah masuk. Kita lanjutkan langkahnya. Setelah di-download tadi sudah oke, beres semuanya. Sistem package sudah. Nah, sekarang ini berarti sudah ini. Pastikan paket user manager sudah nampak pada package list, yang berarti paket ini sudah terinstall. Berarti sudah terinstall. Sekarang dari PC client LAN, akses alamat router. Ini laptop ini yang digunakan untuk setting mikrotik lewat Winbox adalah kliennya LAN ya. Nah, kita akan akses alamat router ini lewat browser. Loginnya admin, passwordnya kosong. Ini kita akan masuk sini nih. Kita buka browser. Ini yang tadi sudah selesai. Nah, hilangkan. Kita buka tab baru. Kita masukkan IP-nya 192.168.101/userman. Nah, sudah masuk ini ya. Kita masukkan ke loginnya admin, passwordnya kosong kayaknya. Oke, sudah masuk ke sini. Kemudian kita setting di sini. Nah, di setting pertama ini kita pilih routers, add new. Kemudian kita beri nama hotspot UKK atau bebas. Ini kita ikuti saja sama biar nggak bingung. IP address seperti ini. Kita masuk lagi tadi ke browser, sekarang nggak ke mikrotik. Kita pilih router ya, kemudian add, ini paling atas, kemudian new, akan muncul seperti ini. Name-nya kita isi hotspot minus UKK seperti ini ya. Hotspot ini kurang P, hotspot minus UKK. Kemudian IP address kita masukkan 127.0.1 sesuai dengan panduan. Kemudian search secret 12345. Ini kalau dilihat sama seperti setting ada di Radius. Selesai, kita klik add. Operation successful, berhasil. Kemudian kita masih di sini, kita klik profile. Ini sekarang kita lanjutkan ya. Ini sudah selesai sampai sini. Sekarang kita akan buat akun random hotspot di Radius. Buka kembali web page Radius yang tadi masih, kemudian di profile kita nanti akan bikin user random, kemudian create, kemudian add first logon share users unlimited. Nah, gimana langkahnya Pak? Langsung saja kita ke sini, ketik profile, klik profiles nih, kemudian tab profile sini, kemudian add yang mana Pak? Ini yang plus ini ya. Kita klik add, kemudian di situ create profile, kita pilih ketikan user minus random sesuai dengan petunjuk. Kita klik create, nah akan jadi seperti ini.
kemudian start, kita pilih add first logon, betul. Kemudian start user not use, kita ganti unlimited ya, unlimited. Kemudian kita pilih save profile, operation successful, selesai. Kemudian langkah selanjutnya, ini kita masih di panduan yang tadi, kita klik user ini, kemudian kita klik add, kita pilih batch. Batch ini berarti nanti akan kita bikin usernya langsung banyak, tidak satu-satu. Kemudian number of user kita masukkan 20 ya. Kemudian username prefix kita beri nama user, berarti depannya user itu ada tulisan usernya dulu. Username length di sini kita tambahkan 3 saja, berarti nanti di belakangnya tulisan user ada 3 huruf bebas hasil pembuatan kita. Kemudian password lengthnya ini 5, kita masukkan 5 permintaannya. Kemudian assign profile, ini ada pilihannya banyak, ada pilihannya cuma 1 yang tadi kita bikin, profile user random. Selesai, kita klik add. Nah, nanti akan muncul tuh ya kan, 20 sesuai permintaan kita, depannya user, kemudian ada tambahan 3 tambahan bebas dari sananya gitu. Selesai ini, kemudian kita nanti perlu mencetak ini ya. Caranya adalah kita klik generate, kemudian vouchers, kemudian generate. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita save. Ini untuk masuk ke hotspotnya, login password. Kita Ctrl P di layar langsung. Printernya kita pilih di sini save as PDF. Nah, kemudian save. Ini pada ini save-nya di folder saya sendiri, pengayaan vouchers 2 ya, save. Ini sudah ke save, sudah oke. Saya close lagi. Sekarang kita lakukan lagi settingannya. Kita balik lagi ke sini, buat akun random hotspot sudah selesai. Kita sekarang ke 15, buka kembali WPS radius masih ya. Kemudian di page limitation kita akan atur hotspotnya aktif pukul 7 sampai 16. Di luar itu nggak aktif gitu. Kita berarti masih di tab tadi, di sini masih. Kemudian kita klik profiles, ini profiles. Kemudian tab limitation kita klik limitation. Kemudian add, kita pilih new. Nah, kita bikin nama limitasinya aktif 07 sampai 16 gini ya. Kita bikin add, sudah. Kemudian di tab profil masih ya, ini maaf, di tab profil di sini ya. Kemudian profil user random, di sini kita add new limitation. Nah, ini bahwa add new limitation. Di sini kita masukkan limitasinya, time-nya dari 7 sampai ke, ini copy saja, paste sini 16. Ini ya. Limit kita checklist aktif 07 sampai 16. Kemudian dari Senin sampai Sabtu. Dari sampai Sabtu, Sunday, maaf, dari Minggu sampai Sabtu. Add operation successful. Kemudian untuk setting waktu username agar sama dengan server hotspot, kita pilih menu customer ini. Kemudian double klik pada user admin. Kemudian klik format, ini format. Kemudian time zone-nya plus 7, GMT plus 7, kita cari plus 7, ini plus 7, save ya, operation success. Selesai untuk ini, kita kembali lagi sampai sini sudah ya, tadi plus 7. Kemudian sekarang blokir website. Blokir website ini ada di Winbox ya. Ini kita sekarang kembali ke Winbox lagi, ke menu IP ya, kemudian firewall.
Nah, ini sudah seperti ini, banyak sekali. Kemudian tab filter rule, di sini tab filter rule kita tambahkan add general, chainnya adalah forward, protokolnya ganti TCP lah, bukan ICMP, TCP IP ini. Kemudian destination port di sini diisi 443 sesuai panduan, karena yang akan diblokir adalah HTTPS, port HTTPS. Kemudian kita ke pindah tab advance, kemudian kita cari TLS host mana ini ya, TLS host, kita masukkan linux.org, bintang linux.org ya, sesuai alamat website yang kita mau blokir. Actionnya adalah drop, kemudian apply, kemudian komennya adalah log situs linux.org ya. Jadi kita tidak bisa membuka Linux nih. Oke lagi. Kemudian blokir file mp3 dan mkv. Kita ke IP lagi, firewall masih, kemudian tab layer 27 protokol ini, kemudian plus, kemudian kita beri nama mp3 yang pertama, reg exp nya kita masukkan garing titik mp3 seperti ini persis, ketikkan, klik apply, gini ya, sudah masuk itu. Kemudian bikin lagi satu, caranya langsung copy saja, di sini muncul mkv, akan bisa tulis mkv, kemudian dalamnya ini kita copy, kemudian mp3 kita ganti dengan mkv, kemudian apply lagi, selesai, sudah dapat dua itu, kita klik oke. Masih di sudah selesai. Sekarang kita ke tab filter rules, kembali ke sini, tab filter rules, kemudian add, kemudian di general, chainnya kita masukkan forward, kemudian protokolnya TCP, destination port 80, kemudian tab advance, kita masuk ke tab advance, layer 7 protokol, kita di sini bisa milih, ini kita milih mp3 action, langsung actionnya drop, jadi tidak bisa akses mp3. Kemudian apply, kemudian di comment blokir mp3. Oke, bikin lagi satu lagi, general lagi ya, kita klik OK dulu, kita add lagi, chainnya forward, kemudian protokolnya tadi TCP ya, kemudian destination port 80, kemudian kita ke tab advance, layer protokol, layer 7 protokol, kita pilih mkv ya, kemudian actionnya kita pilih drop ya, kemudian apply, kita beri komen blokir mkv. Oke, ini selesai untuk firewall, untuk setting di router sampai seperti ini. Kemudian nanti kita akan setting juga access point sebenarnya nih. Nah, ini kita akan ngecek access point ini ya. Nanti mungkin yang ini ada di video yang lain, kita coba dulu melakukan pengujian dari LAN ini ya.
Ini berarti kan pada ini sudah nyambung ke LAN ini. Kita akan cek dulu nih yang pertama nih, cek status IP address DHCP, pastikan dalam range ini. Ini kita klik. Nah, ini masih connectnya 2. Coba pada ini pastikan dulu. Ini caranya adalah kita cabut dulu si kabel UTP-nya, kita konekkan lagi. Kita cek, nah ini connected, kita lagi masih koneksi. Nah, kita akan ngecek IP yang didapat sekarang di berapa nih, kita klik network connection, statusnya dia this, iya. IP addressnya 192.168.100.100. Ini 2 sampai 100. Oh, berarti betul. Berarti sampai 100. Jadi ini dapatnya, si laptop ini dapatnya yang IP paling belakang. Kemudian cek koneksi ke internet dengan ping. Kita buka CMD saja dari sini. Kita ping ke google.com. Reply, berarti dia nyambung. Kita ping ke DNS. Oh, DNS tidak di setting di sini, tapi kita ping ke internet nyambung ya, youtube.com reply from. Oke, jadi nyambung. Kalau reply from berarti artinya dia sudah nyambung. Kemudian cek blocking website. Kita akan buka Linux. Kita ping Linux di sini. Ping Linux, harusnya tidak bisa. linux.org. Reply from-nya masih, nah, reply from-nya masih, tapi kita coba buka browser www.linux.org. Nah, dia kalau diminta buka Linux, kalau di pingnya masih, karena masih bisa, tapi kalau dia lewatnya browser tidak bisa, karena kita sudah setting blokir Linux ORG. Akan muter-muter kayak gini terus. Padahal kalau kita buka yang lainnya, YouTube misalnya ya, youtube.com misalnya, langsung mau dia, langsung masuk ya. Kalau Linux dia tidak mau dia. Oke ya, bedanya seperti itu. Kemudian cek blocking dari mesin pencarian Google. Nah, ini pada nih coba dia nanti tidak bisa download MP3 dan MKV. Ya, coba kita di sini kita ganti MP3. MP3, kemudian nanti misalnya kita download nih, download sesuatu di sini. YouTube. Nanti kita insert di sini, kita download. Misalnya kita buka YouTube. Rencana aksi kepala SMK. Nah, ini ya, aduh, ada ininya. Halo guys, nama gue Yunus Hendrik. Nah, langsung copy ini aja dalamnya, masukkan ke sini, convert. Nah, ini MP3 convert. Lagi downloadin dia, lagi downloadin. Aduh, lama sekali. Pakai yang ini saja, MP3 Juice. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini masih downloadin, tapi nanti nggak berhasil ke download. Aduh, lama sekali. Coba yang lainnya, YouTube MP3 oh, ini aja, ini saja. Nah, ini gagal, ini lama. Nah, ini kita masukkan ke sini yang tadi ya, download. Download MP3-nya nih. Nanti apa yang terjadi? Nah, ini sudah selesai ternyata. Kita download. Ini harusnya
tidak berhasil. Kayak gini akan muncul, kemudian save as, save misalnya di sini. Nih, lagi download, coba apakah berhasil. Kayaknya berhasil ya. Berarti mungkin kita perlu ada setting lagi di bagian MP3. Nah, ini coba kita download juga dari sini. Nah, ini kita download ini. Wait, oke. Ini ya, sudah satu ke download. Oh iya, berarti yang MP3, blokir MP3 sama blokir MKV masih belum berhasil. Nah, ini masih belum berhasil. Atau kita salah cara settingnya. Kita coba buka lagi ke Google. Kita klik .mp3, cara nyetingnya kayak gini mungkin. Nah, masih mau, jadi mungkin ada panduan kita, mungkin ada yang salah di bagian itu ya. Oke, berarti sudah untuk yang LAN ini sudah berhasil. Yang pertama, koneksi internet sudah berhasil, blocking WiFi sudah berhasil, blocking file ini belum berhasil. Nanti mungkin kita akan cari jalan keluarnya. Kemudian nanti untuk pengujian dia ke mana, ke WLAN-nya, ini nanti pada ini akan langsung coba masukkan dia ke access point yang sudah saya setting. Kemudian nanti kita akan masuk ke hotspotnya. Oke, kita nanti langsung akan masukkan dia ke hotspot. Oke, ini sudah saya sambungkan. Kita akan langsung nyoba yang WLAN-nya ini ya. Ini masih jalan terus. Kita akan nyoba yang WLAN-nya. Kita cek apakah WLAN-nya sudah hidup. Oh maaf, ethernya ether 3. Ya, kita tunggu si akses pointnya menyala. Nah, kebetulan akses pointnya saya kasih nama Dani Latihan ini. Kita connect pakai sini. Ya, sudah connect. Nah, sudah masuk itu. Wow, ngeri. Ini ya tampilannya ya. Jadi otomatis connect. Nanti langsung kita diarahkan ke sini, ke sini. Nah, tampilannya bagus sekali. Tampilan terakhir nggak seperti ini ya. Oke. Kita tinggal masuk. Nah, masuknya lewat apa? Kita nyobanya gimana? Yang tadi voucher tadi yang kita sudah download itu kita coba masukkan. Nah, ini saya akan masuk lewat user 2FU ya, user 2FU, kemudian passwordnya ZNRPR. Kita lihat, oh ya betul, connect, login. Nah, nyambung ini internetnya. Oke, kemudian kita akan cek dapatnya. Ini kadang-kadang walaupun sudah nyambung internet, di sini tulisannya masih no internet, itu karena dia responnya masih lambat gitu. Jadi sebenarnya sudah nyambung. Kita klik properties, kita lihat IP-nya dapat berapa. Tuh,
IP-nya didapatkan 192.168.298. Betul. Kita cek di IP kita ya. IP-nya ini 202 sampai 100. Padahal ini dapat yang 98. Berarti betul, ini sambungannya di situ. Kemudian hanya bisa digunakan pukul 7 sampai 16. Nah, ini cara ngeceknya dipakai di jam lebih dari 16. Kalau nggak nyambung berarti bener gitu ya. Nanti mungkin saat praktek ini kita ganti. Kalau kita prakteknya nanti jam 11-an ya, nanti hanya bisa digunakan jam malam gitu. Tuh. Kemudian status IP bener. Kemudian kita cek koneksi ke internet. Kita pakai ini lagi, kita ping ke google.com, reply from, betul. Kemudian kita ngecek Linux lagi, settingan Linux lagi di sini, apakah tetap diblokir, www.linux.org. Ya, berhasil. Ini munyar-munyar seperti ini artinya berarti telah terblokir. Ini ya, cek blocking file, ini masih belum beres ini masih belum ketemu ini yang cek blocking file, blocking akses internet pada waktu yang telah ditentukan. Nanti ini kita coba di waktu yang lain. Oke, saya kira itu pembahasan untuk pengayaan kita pelan-pelan. Yang penting nanti seluruh siswa kelas 12 bisa nyeting routernya dulu. Untuk akses poinnya nanti kita pikirkan lebih lanjut seperti apa. Kemudian nanti yang kita cek pengujian awal ya ini dulu, kliennya LAN berhasil dulu. Untuk MP3 MKV nanti kita coba carikan jalan keluarnya seperti apa gitu ya. Ini kita coba terakhir di bagian login. Loginnya sudah hilang, langsung ke direct ke sini. Ini Linuxnya masih nggak bisa. Oke. Baik, ini sudah connected. Tadi masih no internet, ini sudah connected, sudah betul. Saya kira itu untuk penjelasan pengayaan UKK SMK paket 4 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini waktunya hampir 1 jam. Nanti mungkin Pak Dani akan datang lagi ke kelas kalian di sela-sela waktu mengajar reguler seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.